seketika merasa senang karena Krishna memintanya untuk melakukan puja. Lalu dia duduk dan mulai melakukan puja untuk Dwarka. Dan benar apa yang dikatakan Viswakarma bahwa Dwarka lebih indah daripada tempat manapun. Mahadev mengatakan dia ingin memberkati tempat ini dengan perlindungannya. Lalu Krishna berkata, tempat ini dibangun dengan cinta dan sampai cinta hadir, itu akan melayang. Mahadev mengatakan seperti yang kau inginkan Krishna, tetapi itu tidak akan dihancurkan dan akan membenamkan kembali ke tempat miliknya. Lalu semua dewa berpamitan dan pergi serta menghilang dari hadapan Krishna. Balram mengatakan dia pasti akan menikah di Dwarka karena ini adalah tempat paling indah yang pernah dia lihat. Tetapi dia bertanya kepada Krishna, mengapa engkau mengatakan kepada kakek akan mengatur pernikahanku di Mathura Krishna? Krishna mengatakan dia akan menjawab semuanya nanti. Tapi Balram masih bersikeras mengingatkan janji Krishna untuk memberitahukannya rahasia setelah Dwarka dibangun. Krishna mengatakan dia berjanji, tetapi tidak mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberitahunya dengan segera. Krishna ingin merahasiakan tentang Dwarka. Balram mengatakan dia akan memberitahu kepada Revati tentang Dwarka ini. Di Virdaba, Sisupala sedang mengajak Jarasandha bahwa Balram sendirian telah mengalahkan seluruh pasukannya yang begitu besar. Sisupala mengatakan tidak ada orang yang akan menghormatimu sekarang Jarasandha. Jarasandha menjadi marah dan berteriak. Dia mengatakan, sama sepertimu Sisupala, tidak ada satu orang pun yang menghormatimu. Ketika itu seorang prajurit datang menemui mereka dan memberitahu Jarasandha bahwa Krishna telah mengatur pernikahan Balram dan Revati di Mathura. Sisupala mengatakan dia juga ingin menikahi Rukmini sekarang. Lalu Jarasandha memeluknya dan mengatakan, bahkan orang bodoh sepertimu terkadang memberikan ide bagus untukku. Jarasandha mengatakan, ketika Krishna sedang sibuk mengatur pernikahan Balram, kita akan menyebarkan berita tentang pernikahanmu dengan Rukmini. Kemudian kita akan menyerang Krishna dan membunuhnya ketika dia lengah. Di bar sana, Ayan sedang memanggil Radha. Lalu Radha datang menghampirinya dan bertanya, ada apa Ayan? Ayan memintanya untuk segera menyajikan makanan untuknya. Ketika itu, Revati datang bersama para pelayannya membawa barang-barang untuk Radha. Lalu mereka saling berpelukan satu sama lain. Lalu Ayan menyapa Revati dan memanggilnya. Dia memberikan salam kepada Revati. Revati bertanya kepada Ayan apakah dia tidak akan melayani tamunya. Ayan mengatakan, ya tentu saja. Revati meminta Ayan untuk mengambilkan air di sungai Yamuna. Lalu Ayan pergi untuk mengambil air. Revati memberitahu Radha bahwa Balram telah memberitahunya Krishna membangun tanah suci yang ia impikan. Revati mengatakan bahwa pernikahannya akan segera dilakukan di sana. Lalu Radha berpikir Krishna sudah mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Revati memberikan hadiah kepada Radha, yaitu perhiasan dan beberapa pakaian, dan dia memintanya untuk menghadiri pernikahannya dengan mengenakan semua ini. Tetapi Revati berbicara kepada Radha bahwa dia tidak boleh terlihat lebih cantik darinya. Mereka berdua pun tertawa. Di Mathura, Balram menunjukkan undangan pernikahannya kepada Krishna. Lalu Krishna membuka dan membaca undangan pernikahan Balram. Krishna membaca undangan itu dengan bersemangat dan mondar-mandir di samping Balram. Balram terlihat sangat bahagia melihat Krishna. Krishna bertanya kepada Balram, mengapa dia menuliskan simbol bajak sebagai ganti simbol cinta? Balram mengatakan itu adalah senjata favoritku Krishna, maka dari itu aku menuliskannya. Lalu Krishna membaca cuplikan di atas dan memuji Wisnu.
Balaram mengatakan itu adalah rasa hormatnya kepada Narayan dan dia tidak akan merubahnya. Krishna setuju. Balaram memintanya untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke Barsana dan Vrindavan karena dia ingin memberikan undangan pertama kali kepada Ibu Yasoda. Dan kau dapat bertemu dengan Radha Krishna di sana. Ketika itu seorang prajurit menginformasikan bahwa mereka mendapat undangan pernikahan Rukmini dan Sisupala. Krishna mengenang surat Rukmini melalui Radha saat dia mencari bantuan Krishna. Balaram bertanya kepada Krishna, apa yang akan kau lakukan Kana saat ini? Krishna mengatakan, tenang saja kakak, aku akan menyelesaikan masalah ini nanti. Di Barsana, Radha sedang memeriksa perhiasan yang telah diberikan oleh Revati dan dia berpikir akan memakainya selama pernikahan Balaram. Saat itu Kutila datang ke kamar Radha dan melihat Radha memakai kalung. Kutila mendesaknya untuk meminjamkan perhiasan kepadanya karena dia perlu menghadiri pernikahan seseorang. Kutila mencoba memakai kalung Radha. Dia berkata bahwa kalung ini sangat cocok untuk dia kenakan. Radha mengatakan bahwa dia juga harus menghadiri sebuah pernikahan. Jadi dia mendapat hadiah ini dari temannya dan tidak bisa menghinanya dengan tidak memakainya. Kutila mengatakan kepada Radha bahwa mereka tidak mendapat undangan. Radha berkata mereka akan segera mendapat undangan. Kutila menjadi marah kepada Radha dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan tidak ada yang bisa menyangkal akan hal itu. Radha berpikir dia akan memberikan perhiasan ini, tetapi sekarang dia harus berpikir bagaimana cara menghadiri pernikahan Revati dan Balaram tanpa undangan. Dia berharap undangan itu segera datang. Ketika Radha melihat cermin, dia melihat ada surat Rukmini. Lalu dia mengingat saat itu Rukmini memintanya untuk mengatakan kepada Krishna agar segera membantunya. Berpikir bahwa Krishna akan segera membantu Rukmini. Di tempat lain, Krishna berpikir untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini.